hanya 2 rakaat. Buktinya mana, Kak? Oh, kita bisa melihat buktinya dari fakta sejarah. Ketika Rasulullah SAW, ketika itu dakwah masih terbatas ya, Rasulullah dan para sahabat masih sembunyi-sembunyi berdakwah, masih sembunyi di kota Mekah melaksanakan sholat masih sembunyi-sembunyi. Kalau Rasulullah tetap berdakwah atau tetap melaksanakan sholat di Masjidil Haram, tapi tidak begitu dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Mereka sholat sembunyi-sembunyi jauh dari pandangan kaum kafir Quraisy. Ketika itu pada suatu hari ya, Rasulullah dan para sahabat sedang menunaikan sholat di Bukit Sofa. Bukit Sofa ini letaknya lebih tinggi, tentu namanya bukit ya, lebih tinggi dibanding Masjidil Haram, tapi tentunya dekat dari Masjidil Haram, dan mereka merasa tempat ini aman dari pandangan kaum kafir Quraisy. Ternyata tidak. Ketika mereka sedang melaksanakan sholat, Abu Jahal mendapati mereka, melihat sekelompok kaum muslimin sedang mendapat sholat. Abu Jahal menuju tempat tersebut, kemudian melempari kaum muslimin yang sedang sholat tersebut. Akhirnya terjadilah aksi melempar batu antara Abu Jahal dan kaum muslimin yang sedang sholat di Bukit Sofar. Ini menunjukkan, dan hal itu terjadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menjadi bukti bahwasanya sholat sudah disyariatkan sejak awal pertama dakwah, meski belum 5 waktu sehari semalam. Begitu. Kemudian poin kedua, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat sholat pertama kaum muslimin. Kondisi ini berlangsung selama hampir 15 tahun hingga tahun 2 Hijriah. Kita tahu bahwasanya periode dakwah di kota Mekah itu berlangsung selama 13 tahun lamanya ya, 13 tahun lamanya. Dan selama periode Mekah, kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin ketika sholat menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Belum ada perintah untuk sholat menghadap Ka'bah. Kemudian barulah 2 tahun setelah hijrah ke Madinah baru turun perintah sholat atau perubahan arah kiblat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis menjadi menghadap Ka'bah yang berada di kota Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang menunaikan sholat asar di sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Bani Salamah. Dan masjid ini akhirnya dinamai dengan Masjid Qiblatain atau digelari dengan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Kenapa bisa dinamakan seperti itu? Karena Rasulullah SAW ketika sholat asar, di awal sholat asar, masih menghadap kota Mekah dalam sholatnya Rasulullah dan para sahabat. Namun di pertengahan wahyu turun ketika Rasulullah SAW sholat, "Fali wajhaka syatrul Masjidil Haram." Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengubah arah sholatnya atau arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Terjadilah pergantian kiblat di satu sholat dan di satu masjid. Makanya dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Nama masjidnya masjid apa? Bani Salamah. Gitu. Ini salah dua ya, hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian poin ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun 10 atau 11 kenabian saat dakwah Islam masih berada pada periode Mekah. Jadi sekitar tahun ke-10 atau 11 kenabian peristiwa ini terjadi. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini bertepatan dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni, yang kita kenal Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa bisa dinamakan dengan tahun atau disebut dengan tahun kesedihan? Karena di tahun ini, di tahun yang sama, Rasulullah SAW kehilangan 2 supporter dakwah, 2 supporter terbaik dakwah beliau, yaitu Abu Thalib, paman beliau sendiri, yang meskipun Abu Thalib semasa hidupnya tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mengakui bahwasanya Allah itu adalah satu, tidak mengakui bahwasanya Rasulullah SAW adalah Rasul, utusan Allah, akan tapi beliau juga tidak memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjadi tameng atau garda terdepan yang membela Rasulullah dari siksaan atau dari cemoohan kaum kafir Quraisy gitu. Makanya Rasulullah SAW sangat bersedih dengan wafatnya paman beliau karena karena paman beliau tidak beriman kepada beliau SAW. Dan di akhir hayatnya Rasulullah masih mencoba agar pamannya beriman, mengakui Allah itu satu. Beliau menyuruh pamannya, "Wahai pamanku, Ishhad bi annallaha wahid." Bersaksilah bahwasanya Tuhan itu satu, esa gitu, dan aku adalah utusan Allah. Tapi di sana, di sisi yang lain ada Abu Jahal, ada dedengkot Quraisy yang lain juga tarik-menarik dengan Rasulullah, mempengaruhi Abu Thalib agar tetap mempertahankan keyakinannya hingga di akhir hayatnya ketika ia menghembuskan nafas terakhir ia masih dalam keadaan musyrik. Makanya Rasulullah SAW tentu sangat bersedih dengan meninggalnya paman beliau karena meninggal dalam keadaan musyrik. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk diringankan azabnya, dan Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW tersebut dengan diringankannya azab Abu Thalib. Tapi seringannya azab Abu Thalib ketika ia memakai sendal di neraka nanti, sendal tersebut membuat ubun-ubunnya mendidih gitu. Itu adalah azab yang paling ringan. Gimana yang paling berat nih? Lebih dahsyat tentunya azab di neraka naudzubillah min dzalik.
Kemudian begitu juga di tahun yang sama Rasulullah juga kehilangan istri terkasih, istri tercinta yang selama ini menopang dakwah beliau. Sejak pertama kali wahyu turun, istri beliau ini membenarkan apa saja yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah kembali dari uzlah atau menyendiri dari Gua Hira ketika wahyu pertama turun, Rasulullah gemetaran kan, didatangi malaikat Jibril, dipeluk sama malaikat Jibril hingga masih gemetaran hingga kembali ke rumah beliau diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha, ditenangin, dikasih ketenangan gitu. Bahkan dibawa konsultasi gitu ke pamannya Waraqah bin Naufal gitu, orang yang paham banget dengan Injil, dengan agama sebelumnya gitu kan. Dan di tahun ini dari Khadijah lah, dari rahim Khadijah lah lahir putra putri Rasulullah SAW satu-satunya. Kecuali dari nanti dari Maria Kiptiah juga putra Rasulullah lahir yang bernama Ibrahim. Sedangkan sebagian seluruh putra putri beliau lahir dari rahimnya Khadijah, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kursum, Fatimah, kemudian Qasim. Makanya Rasulullah kunyah beliau atau panggilan beliau Abul Qasim karena anak laki-laki beliau bernama Qasim yang lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Akan tapi kesemua anak beliau wafat sebelum beliau wafat kecuali Fatimah. Fatimah wafat seduluan Rasulullah SAW wafat, baru beberapa bulan kemudian Fatimah yang menyusul beliau. Tentu hal ini ditinggalkan oleh dua orang terkasih, dua orang tercinta yang selama ini membela dakwah beliau di kota Mekah, sangat merupakan pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat yang poin berikutnya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua basis dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Mekah, juga bukan orang Palestina. Melainkan beliau adalah seorang nabi yang berasal dari Irak, negara Irak saat ini. Beliau berasal dari sebuah wilayah di Irak, Babilonia, atau dulu dikenal dengan Babilonia. Dan ketika ada perintah untuk hijrah, beliau pindah dari Irak menuju Baitul Maqdis, dan beliau membangun basis dakwah pertama itu di Masjid Al-Aqsa atau di Baitul Maqdis, maka dinamakan Al-Aqsa sebagai basis dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian beliau dan istrinya Siti Sarah yang pertama ya, Sarah pindah ke Mesir dalam satu hal peristiwa, terjadi beberapa peristiwa, beliau dan Siti Sarah pindah ke Mesir, kemudian dari sana beliau bertemu dengan Hajar. Disebutkan juga beberapa riwayat kalau Hajar ini merupakan hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau memboyong Hajar dan Sarah, tentu setelah menikahi Bunda Hajar ya, memboyong beliau berdua ke Baitul Maqdis, kembali lagi ke Baitul Maqdis, ke basis dakwah pertama beliau. Ketika itu Hajar Allah karuniai putra, yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan Sarah sebagai istri pertama merasa cemburu, dia ada istri pertama, tapi sampai saat itu belum dikaruniai anak. Makanya untuk Nabi Ibrahim melihat api kecemburuan tersebut, dan tentu juga perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim membawa atau menjadi Hajar dan Bunda Sarah. Nabi Ibrahim membawa Bunda Hajar dan putranya Ismail ke sebuah lembah yang kita kenal dengan Bakkah, dan Bakkah hari ini dinamai dengan Mekah Al-Mukarramah, dibawa ke Mekah atau Masjidil Haram. Dan dalam lafaz ayat disebutkan biwadin ghairi di zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, bukan hanya tidak ada tumbuhan tapi tidak ada potensi tumbuhan di sana gitu. Saking gersang dan tandusnya kota Mekah ketika itu. Kemudian tentu ini juga merupakan ujian yang mendalam bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sudah lama nggak dapat putra, setelah dapat malah harus diasingkan jauh dari keberadaan beliau di Baitul Maqdis. Setelah itu ini juga menunjukkan kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ismail, istri beliau Hajar dan putra beliau Ismail ke kota Mekah. Ini menunjukkan kalau kota Mekah merupakan basis dakwah kedua. Maka ini disebut dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa merupakan dua basis dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Dan bukti lain ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim kembali menjenguk putranya ke kota Mekah. Kemudian turun lagi wahyu, bahasanya Nabi Ibrahim melihat beliau menyembelih putranya Ismail. Udah lama dapat anak, kemudian terpisah sekian tahun, udah gede anaknya, malah disuruh menyembelih. Ini ujian berikutnya bagi Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Kemudian setelah itu ya kita tahu ya kisahnya diganti akhirnya dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari Nabi Ismail. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Ismail menikah, istri pertama, Nabi Ibrahim kembali berkunjung. Ternyata mendapati kalau istri dari Nabi Ismail yang pertama ini kurang akhlak lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nabi Ibrahim kemudian memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikannya. Kemudian kembali lagi ke basis dakwah pertama itu di Masjid Al-Aqsa.
Dan setelah sekian tahun balik lagi, ternyata Nabi Ismail sudah punya istri kedua yang jauh lebih baik, lebih solehah gitu. Ini menunjukkan adanya keterikatan antara Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa dan merupakan basis dari dakwahnya Nabi Ibrahim. Dan kalau kita merunut, Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kita belajar pohon nasabnya Rasulullah, akan kita dapati nasab Rasulullah ini tersambung ke Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Berikutnya, lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Pertama, sedikit saya simpulkan, bahwasanya untuk menghibur Rasulullah SAW, tadi ya seperti sudah kita bahas, kenapa Allah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian diberangkatkannya Rasulullah, diperjalankannya Rasulullah dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit dunia hingga bertemu Allah. Yang pertama tentu untuk menghibur Rasulullah SAW setelah beliau kehilangan dua supporter dakwah beliau tadi yang sudah kita ceritakan, Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan tentu bukan hanya sekedar menghibur ya, Allah tadi menginginkan atau ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kebesarannya selama peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian juga untuk tentu menjemput perintah sholat 5 waktu. Seperti yang kita bahas tadi juga, bahwasanya perintah sholat sudah ada di awal dakwah, tapi tidak 5 waktu, hanya 2-3 waktu sehari semalam dan jumlahnya hanya 2 rakaat saja. Barulah dengan peristiwa Isra Mi'raj dipatenkan atau disyariatkan 5 waktu sehari semalam. Dan berikutnya, lalu tanda-tanda apa saja sih yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj tersebut? Di sini kita lihat tanda yang pertama, yaitu Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul. Ketika beliau diperjalankan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, beliau bertemu dengan para nabi dan rasul di sana. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah beliau bertemu dengan nabi dan rasul itu sebelum diangkat ke langit, apa sesudah diangkat ke langit. Nanti kita lihat. Ketika pendapat pertama mengatakan kalau beliau bertemu atau sholat dengan para nabi di Baitul Maqdis itu sebelum Mi'raj, dan ada pendapat ulama yang mengatakan kalau beliau mengimami menjadi imam bagi para nabi dan rasul dalam sholat mereka di Baitul Maqdis itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, setelah beliau turun dari langit. Kenapa begitu? Kita bisa melihat buktinya ketika Rasulullah SAW naik ke langit dunia ya, ke langit dunia. Jika tadi beliau Isra diperjalankan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis menaiki kendaraan yang kita kenal dengan buruk. Buruk ini sejenis binatang percampuran antara kuda dan keledai, percampuran antara kuda dan keledai dan memiliki sayap. Ini tunggangan yang beliau gunakan untuk melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis. Namun ketika naik ke atas langit tidak menggunakan tunggangan yang sama. Beliau ketika sampai di Baitul Maqdis, beliau menambatkan tunggangan yang tersebut di palang pintu Masjid Al-Aqsa atau di salah satu dinding di Masjid Al-Aqsa yang saat ini kita kenal dengan dinding buruk. Jadi memang ada dindingnya. Kemudian Rasulullah barulah diangkat ke langit dunia. Di langit pertama Rasulullah SAW ditemani Jibril. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Nabi Adam bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa gerangan bersamamu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, ini adalah Muhammad, dia adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian Nabi Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah salam kepadanya, berilah salam kepada Nabi Adam karena dia adalah bapaknya manusia. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada Nabi Adam dan Nabi Adam menyambut salam hangat tersebut, selamat datang wahai anakku, gitu, wahai anakku yang soleh, selamat datang wahai nabi yang soleh. Ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW sholat di Baitul Maqdis dengan para nabi setelah Mi'raj. Karena kalau sebelum Mi'raj tentu para nabi ini tidak perlu bertanya siapa Rasulullah karena mereka sudah ketemu di awal ya, ketemu di Baitul Maqdis. Makanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya Rasulullah sholat dengan para malaikat di Masjid Al-Aqsa itu setelah turun dari langit. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan beliau naik ke langit kedua. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Nabi Yahya dan Isa merupakan saudara sepupuan ya. Di langit kedua sama hal yang sama ditemui beliau di langit pertama tadi. Yahya dan Isa bertanya, siapa bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab, dia adalah Muhammad, dia adalah seorang nabi. Kemudian Jibril memerintahkan Rasulullah untuk memberi salam kepada Nabi Yahya dan Isa. Mereka membalas salam Rasulullah SAW dan mengucapkan selamat datang wahai saudara yang adil. Jika tadi Nabi Adam mengatakan selamat datang wahai anakku yang soleh, sedangkan Nabi Yahya dan Nabi Isa
menyebut dengan selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Maaf ya, saya minum sebentar. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit ketiga ini beliau dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW berkata bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf ini dikaruniai oleh Allah setengah dari ketampanan penduduk bumi. Jadi memang Nabi Yusuf sangat tampan, sangat ganteng, nggak ada yang bisa menyamai kegantengan Nabi Yusuf hingga saat ini ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah setengah ketampanan dari penduduk bumi. Aduh, kayak gimana tampannya nggak kebayang. Kita bisa lihat buktinya dari surat Yusuf ya, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang menimpa Nabi Yusuf, mulai dia dijauhkan dari orang tuanya, dibuang ke sumur, kemudian ditemukan oleh musafir, kemudian diangkatnya dari sumur tersebut, lalu dijual di pasar Buddha, kemudian dibeli oleh Al-Aziz, penguasa Mesir ketika itu, dan diangkat dia dan istrinya mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak, kemudian dibawa ke rumah mereka di istana pemerintahan Mesir, hingga ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ketampanannya ini menghipnotis ibu angkatnya gitu, atau yang kita kenal Zulaikha ya. Dalam lafaz Al-Quran disebutkan Imratul Aziz, istrinya si Aziz, Al-Aziz gitu, penguasa Mesir ketika itu. Ini memang bukti dari saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian karena ketampanan tersebut, Zulaikha bahkan hampir menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam kemaksiatan, hal-hal yang tidak senonoh ya. Hingga terjadilah gosip tetangga ya, perempuan-perempuan di kota Mesir ketika itu atau di sekitar istana pemerintahan Mesir mempergunjingkan perihal sang permaisuri jatuh cinta kepada anak angkatnya gitu. Karena tidak terima, Zulaikha tidak terima menjadi korban satu-satunya, ia akhirnya mengundang perempuan-perempuan yang tadi ngegosipin dia gitu dengan Nabi Yusuf. Dia undang ke istana, kemudian masing-masing mereka dikasih buah, kemudian dikasih pisau. Barulah ketika sudah siap di depan, anggap aja meja ya, depan mereka masing-masing ada buah dan pisau, Zulaikha memanggil Yusuf, wahai Yusuf, menghadaplah ke sini, datang ke sini. Kemudian Yusuf datang dan terbukti ketika Yusuf hadir di depan mereka, para perempuan yang tadi dibekali pisau dan buah memotong-motong tangan mereka sendiri tanpa sadar, karena saking terhipnotis, saking terpananya dengan ketampanan Nabi Yusuf, hingga mereka tidak sadar telah memotong jari mereka. Harusnya buah ya, kan udah ada buah gitu disediain, mereka malah memotong jari mereka, saking tampannya Nabi Yusuf. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah bahwa Nabi Yusuf dianugerahi oleh Allah setengah dari ketampanan penduduk bumi. Jadi kalau ada yang merasa tampan banget sekarang itu kegeeran ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sebelumnya tentang Nabi Yusuf yang dilihat oleh Rasulullah SAW di langit ketiga. Kemudian di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun yang merupakan saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga mengucapkan salam, kemudian menyambut dengan hangat kedatangan Rasulullah SAW. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika beliau berlalu dari Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad bertanya, kenapa engkau menangis wahai Musa? Nabi Musa berkata, telah datang seorang nabi setelahku dan umatnya lebih banyak dari umatku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa sangat bersedih hati dengan hal itu. Nabi Musa juga umatnya banyak, bahkan ada hingga saat ini itu Bani Israel. Tapi banyak dari atau mayoritas dari mereka tidak beriman dengan risalah tauhid, dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Di langit ketujuh lah beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan buyut beliau, dan pertemuan ini sangat dinanti-nanti oleh Rasulullah karena beliau pengen bertemu siapa sih sebenarnya buyut saya gitu kan. Dan bertemulah di langit ketujuh ini, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ beliau juga seperti di langit sebelumnya menyampaikan salam, kemudian disambut dengan hangat. Selamat datang wahai anakku yang soleh, sebagaimana juga sambutan dari Nabi Adam, selamat datang anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian dari langit ketujuh beliau naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini beliau diperlihatkan banyak hal, diantaranya Baitul Ma'mur, tempat ditulisnya semua amalan manusia, dan beliau mensifatkan jikalau Baitul Ma'mur itu kertasnya seperti telinga gajah gitu kan. Kemudian beliau di sana juga melihat wujud, di sini ada ya disebutkan banyak hal yang beliau lihat ketika berada di Baitul Ma'mur tersebut. Dan kenapa sih Rasulullah sampai ke atas? Tentunya untuk tadi menjemput perintah sholat 5 waktu. Awalnya beliau diperintahkan oleh Allah menunaikan sholat atau disyariatkan 50 waktu sehari semalam. Ketika melewati Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan kepada engkau?
Nabi Muhammad menjawab, saya diperintahkan nih, umat saya juga diperintahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Aduh, itu banyak banget gitu, umatmu pasti nggak akan kuat. Kayak umat aja bebal gitu, Bani Israel kan. Nggak akan kuat, kamu balik lagi, minta korting, pengurangan gitu dari Allah, pasti kamu dikabulin gitu. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke hadapan Allah meminta pengurangan. Kemudian Allah mengurangi jumlah waktu sholat, dan balik lagi melewati Nabi Musa, udah berapa nih kurangnya gitu kan. Baru sekian, masih banyak, balik lagi, kasihan umatmu, pasti umatmu nggak akan kuat gitulah ya kalau bahasa kita sekarang ya. Kemudian Rasulullah kembali bolak-balik antara dari Nabi Musa ke langit bertemu dengan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, hingga akhirnya dipilihlah atau ditetapkan Rasulullah memilih 5 waktu sholat yang saat ini kita kerjakan ya, 5 waktu sehari semalam. Kemudian ketika perjalanan tersebut, selain itu Rasulullah melihat apa saja sih? Di antara ini cuma beberapa ya saya tuliskan, sebenarnya banyak tanda-tanda yang dilihat oleh Rasulullah SAW di malam Isra dan Mi'raj tersebut. Kemudian juga beliau ditawari susu dan arak. Susu dan arak, tentu beliau memilih susu. Dan ketika itu Jibril berkata kepada beliau, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau telah memilih hal yang sesuai dengan fitrahmu, sesuai dengan fitrah manusia. Jika sampai saja kamu memilih arak, maka sesungguhnya kamu telah menyesatkan umatmu. Jika sampai saja Rasulullah SAW memilih arak di antara dua pilihan tersebut, tentu kita saat ini sudah tersesat. Kita minum minuman keras ya, arak, miras dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi Rasulullah SAW hanya melihat Jibril dalam wujud asli di beberapa tempat. Salah satunya sempat di bumi ya. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang mana sayap Jibril itu bisa menutupi ufuk barat dan timur, saking besarnya malaikat Jibril. Dan di sini Rasulullah diperlihatkan dengan wujud asli malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan 4 sungai. 2 diantaranya sungai ada di dunia, sungai Nil dan Eufrat. 2 lagi merupakan sungai yang berada di surga. Ini bisa kita kaitkan tadi, bahwasanya negeri yang diberkahi itu diberkahi oleh Allah bisa saja negeri yang terbentang dari sungai Nil dan sungai Eufrat. Ini mungkin hikmahnya kenapa Allah memperlihatkan 2 sungai ini kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan pohon yang dikutuk dalam Al-Quran. Pohon tersebut ada ulama yang berpendapat disebut dengan pohon zakum yang merupakan makanan penduduk neraka. Tapi ada juga ulama yang berpendapat kalau pohon yang dimaksud merupakan orang Yahudi gitu, orang Yahudi yang menjadi bahan bakarnya neraka. Terlepas dari khilafiyah tersebut, yang harus kita yakini bahwasanya Rasulullah diperlihatkan pohon yang terkutuk, apakah itu pohon zakum atau orang Yahudi. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan malaikat Malik, penjaga neraka, wajahnya sangar, nggak pernah senyum gitu. Intinya menakutkan lah, gimana sih penjaga neraka gitu ya, sangat menakutkan. Ini di antara tanda-tanda, di antara banyak tanda lain, Rasulullah juga diperlihatkan surga dan neraka, kemudian kondisi penghuni surga, kondisi penghuni neraka, kondisi orang yang makan harta anak yatim, orang yang berzina, semuanya diperlihatkan ketika malam Isra dan Mi'raj tersebut. Kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq ya, ini dari teman-teman ya. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Kenapa sampai Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa Abu Bakar bisa diberi gelar tersebut? Kan yang membenarkan hal apa saja yang terjadi pada Rasulullah tidak hanya Abu Bakar gitu. Seperti yang kita ketahui, Abu Bakar merupakan orang pertama atau dari pihak laki-laki dewasa yang membenarkan dakwah Rasulullah ketika pertama kali turun surat Iqra, surat Al-Alaq Iqra. Abu Bakar adalah orang pertama membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kaum musyrikin mendustakan Rasulullah, masa iya Muhammad dalam waktu 1 malam bisa menempuh perjalanan dari dari Mekah ke Baitul Maqdis yang jaraknya 1.500 km, yang ketika itu kalau ditempuh dengan menunggang kuda atau onta bisa berbulan-bulan gitu. Ini hanya dalam satu waktu, hanya dalam 1 malam. Kemudian naik ke langit, itu kan hal yang tidak logis ya, tidak masuk akal bagi mereka, apalagi bagi kita yang tidak bersama dengan Rasulullah. Tentu tidak tahu bagaimana kalau kita seandainya kita berada pada posisi orang kafir Quraisy ketika itu, mungkin bisa jadi kita juga tidak mempercayai hal itu kan, karena tidak masuk akal. Pesawat yang serba cepat saat ini tidak bisa juga melakukan perjalanan yang sesingkat-singkatnya gitu dari dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik lagi ke langit dunia. Kemudian beliau turun ke Baitul Maqdis, barulah beliau sholat bersama para nabi dan rasul tadi yang kita sebutkan. Kita pilih pendapat kedua, bahasanya beliau sholat mengimami para nabi dan rasul itu setelah Mi'raj, karena kalau sebelum Mi'raj nggak mungkin dong para nabi tadi bertanya siapa itu Muhammad, karena kan mereka udah bertemu dengan Nabi Muhammad sebelumnya. Makanya kita pilih pendapat kedua, bahwasanya Rasulullah sholat dengan mengimami para nabi dan rasul setelah turun dari langit. Kemudian beliau kembali ke kota Mekah.
sampai di kota Mekah paginya beliau sholat di Masjidil Haram, kemudian Abu Jahal menghampiri beliau, ada apa gerangan wahai Muhammad, apa ada sesuatu yang terjadi? Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa tadi malam saya diberangkatkan oleh Allah atau diperjalankan oleh Tuhan saya dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit dunia. Oh ya mas pasti gitu kan. Abu Jahal yang kita ketahui adalah dedengkotnya Quraisy, orang yang paling permusuhan, yang paling sengit terhadap Rasulullah SAW. Tentu tidak mempercayai hal itu sampai mengetawakan Rasulullah dan menganggap Rasulullah SAW gila gitu. Wahai Muhammad, jikalau engkau mengatakan hal serupa kepada penduduk Mekah, apakah kamu berani nggak? Yang berani menyampaikan kabar ini ke saya doang gitu kan? Ya tentu, kata Rasulullah SAW, tentu kabar ini akan saya sampaikan kepada penduduk kota Mekah. Lalu berkumpullah penduduk kota Mekah di Masjidil Haram, kemudian Rasulullah menyampaikan peristiwa yang beliau alami tadi malam, dan banyak dari mereka tentu tidak mempercayai apa yang telah Rasulullah SAW alami. Dan salah satu bukti yang menguatkan kalau beliau benar-benar mengalami peristiwa tersebut, ketika beliau diisrokan, diperjalankan waktu malam dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, beliau melewati segerombolan pedagang yang akan melakukan perniagaan ke kota Syam, dan beliau menceritakan bahwasanya beliau menemukan bertemu dengan segerombolan orang tersebut gitu, dan itu dikonfirmasi ketika pulang dari negeri Syam, pedagang tersebut dikonfirmasi, benar nggak kamu pada malam tersebut melewati ini, kemudian kalian kehilangan onta gitu, dengan semua sifat yang Rasulullah SAW lihat di malam itu, dan mereka membenarkan. Itu sudah menjadi bukti bahwasanya Rasulullah benar mengalami peristiwa Isra, akan tapi tetap saja namanya orang kafir, bebal, tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga menceritakan detail Masjidil Aqsa gitu kan, karena sebelumnya beliau tidak pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Awal beliau melakukan perjalanan di peristiwa Isra dan Mi'raj inilah. Belum menyebutkan secara detail, kan kalau kafir Quraisy pasti sudah pernah, karena mereka melakukan merupakan jalur perdagangan mereka, merupakan daerah tujuan dari perdagangan mereka itu di negara Syam ya, salah satunya Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah, ketika Rasulullah menyebutkan secara detail apa yang beliau lihat mengenai Baitul Maqdis, tentu ini menjadi bukti gitu kalau benar beliau mengunjungi Baitul Maqdis. Tapi tetap saja ya kembali lagi bahwasanya orang kafir tidak menerima apa yang Rasulullah sampaikan tersebut. Dan salah satu yang membenarkan peristiwa tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan oleh sebab itu sejak saat itu beliau digelari digelari As-Siddiq yang membenarkan segala sesuatu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Poin yang terakhir ya tadi poin yang terakhir makna hijrah bagi generasi Z ya gitu. Mungkin saya tidak menyampaikan materi ya untuk poin ketiga ini, lebih ke kisah kita belajar dari makna hijrah. Bahwasanya hijrah itu artinya secara bahasa kan berpindah, dan berpindah ini tidak hanya berpindah tempat, tapi juga berpindah keadaan, dari keadaan jahili yang awalnya penuh dengan kemaksiatan, keburukan, ke kondisi yang lebih baik, yang penuh dengan ketaatan. Kemudian juga sebenarnya hijrah bukan hanya sekedar hijrah, jangan hanya sekedar pindah. Kita bisa mengambil pelajaran dari hijrahnya Rasulullah. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, apa yang pertama kali Rasulullah bangun adalah masjid, merupakan pusat kebaikan, pusat dakwah gitu. Tentunya kita saat ini nggak perlu bangun masjid ya, nggak perlu bangun masjid. Tapi ketika kita berpindah, yakin, saya berpindah dari tempat yang misalnya kita biasanya nongkrong di tempat-tempat, naudzubillah ya, kalau teman-teman adik-adik di SMK DT tentu tidak pernah masuk diskotik, naudzubillah min dzalik, tidak pernah ya. Tapi yang misalnya kalau ada yang seperti itu awalnya, tentu dia ketika dia berhijrah dan mulai meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang awalnya suka naudzubillah juga nonton pornografi dan sebagainya, itu mulai meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Begitu juga lalu apa yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah nanti juga bisa kita praktekkan, itu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ini bisa kita praktekkan ketika kita sudah mengikrarkan diri untuk berhijrah dari keburukan ke kebaikan. Kita harus memahami saudara-saudara kita sesama muslim. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di kota Madinah. Beliau mempersaudarakan. Salah satunya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Ketika Sa'ad bin Rabi' tahu, Abdurrahman Muhajirin ya, Sa'ad bin Rabi' Ansar. Ketika Sa'ad bin Rabi' tahu dipersaudarakan dengan Abdurrahman, dia datang pada Abdurrahman. Mereka tahu nih kaum Muhajirin tidak membawa bekal apa-apa dari kota Mekah. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya merupakan orang terkaya di kota Madinah. Saya memiliki harta banyak. Kalau kamu mau, kalau kamu berkenan, saya akan bagi harta saya menjadi 2 bagian, separuhnya untuk kamu, separuhnya untuk saya. Ini makna hijrah bagi mereka. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Kemudian Abdurrahman saking baiknya ya, saking solehnya atau saking taatnya Sa'ad bin Rabi', bahkan menawarkan istrinya gitu. Abdurrahman, saya juga memiliki 2 istri nih.
kamu pilih aja salah satu yang menurutmu menarik, nanti saya ceraikan, kamu nikahi gitu. Tapi kita nggak perlu seperti itu ya, kita nggak perlu seperti itu. Kita cukup, insya Allah adik-adik di Darut Tauhid tidak ada yang aneh-aneh lah ya. Saya pernah berkunjung ke Darut Tauhid berapa kali, pernah nginap juga ya. Insya Allah semuanya solehah, insya Allah dalam kebaikan. Udah ya waktunya ya. Masya Allah. Ya Ustazah. Masya Allah, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin Ustazah nggak apa-apa ya? Oh ya boleh, insya Allah. Baik, Masya Allah. Ilmunya luar biasa, berlimpah ruah, sehingga mau dicatat juga banyak banget. Ini kalau dicatat ini jadi satu buku kayaknya, Masya Allah ya. Dan ini belum semuanya tentu saja. Baik, para santri, Masya Allah, yang mau bertanya silahkan bisa melalui fitur raise hand. Nanti bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan Ustazah Fitri. Bertanya langsung apa yang mau ditanyakan, atau kalau rada malu-malu boleh melalui chat pribadi ke saya sendiri gitu ya. Mangga silahkan para santri yang mau bertanya nih, sudah ada ternyata, Masya Allah. Langsung dibacakan saja ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ustazah izin bertanya. Jika seseorang masih merasa bahwa ujian dari Allah itu sesuatu yang tidak diharapkan atau sesuatu yang menyedihkan, apakah ia belum dikatakan beriman? Karena jika Allah mencintai sesuatu kaum, maka mereka akan diuji. Jazakillah khair kasiran, katanya begitu Ustazah. Pertanyaannya. Ya, boleh langsung dijawab aja. Perasaan sedih dan terpukul itu wajar ya, manusiawi, kita merasa sedih. Buktinya Rasulullah juga sedih dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha ya. Beliau bersedih hingga bahkan kesedihan beliau itu udah di puncaknya banget gitu. Orang selama ini menjadi garda terdepan membela beliau dari cemoohan atau dari siksaan kafir Quraisy harus meninggalkan beliau gitu. Tentu beliau sangat bersedih. Dan wajar jika kita sebagai orang beriman bersedih gitu ya. Lantas apakah ketika kita bersedih kemudian kita dikatakan tidak beriman? Tentu tidak. Jika kesedihan kita masih di ambang batas, tidak menghujat Allah tentunya ya. Ketika kita diuji dengan sebuah musibah, kemudian kita bersedih lalu menghujat Allah, Allah ini gimana sih, nggak adil, bla 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 bla. Tentu itu sudah di luar koridor ya, di luar koridor keimanan. Tentu kita bersedih pasti. Karena ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabiah ditinggal oleh suaminya, tinggal mati oleh suaminya. Kemudian ia meratap, kemudian mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek bajunya, mengacak-acak rambutnya, itu sudah berlebihan. Itu memang sudah berlebihan. Dan Rasulullah memperingatkan bahwasanya sedih boleh, menangis boleh, tapi tidak sampai melukai diri sendiri, tidak sampai menghujat Allah tentunya. Jadi kalau emang nanti kita ya. Iya, Masya Allah. Lanjutkan Ustazah. Ya, itu tadi ya, karena kesedihan adalah hal manusiawi, kita juga merasakan tidak hanya sedih, ada perasaan bahagia, ada perasaan haru, bangga, dan sebagainya, itu manusiawi. Asal kesedihan tadi masih dibingkai dalam koridor keimanan, tidak sampai menghujat Allah, tidak sampai menyalahkan takdir, ini gara-gara si anu nih, gara-gara takdir saya dilahirkan sudah membawa sial gitu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu gitu. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya, santri atas nama Wafi. Oke, alhamdulillah ada yang raise hand. Boleh. Masya Allah, boleh dibuka saja mikrofonnya, bisa langsung ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan generasi milenial, kan kita itu akan membangun suatu peradaban yang lebih baik. Nah, harapannya itu juga bisa bernilai konsep keislaman itu melekat dalam diri gitu. Nah, kan dalam mewujudkannya itu kita perlu support system. Menurut Ustazah, support system yang bagaimanakah yang bisa mendukung cita-cita kita untuk membangun peradaban yang lebih baik itu? Terima kasih Ustazah. Masya Allah, visinya udah jauh ke depan ya, membangun peradaban. Tentu ini nggak sembarang anak muda berani membicarakan soal peradaban ya. Saya saja tidak berani, tapi kita tentu punya visi jauh ke depan, tidak hanya untuk kepentingan pribadi ya, tentu peradaban Islam, mengembalikan kembali kejayaan Islam yang pernah digaungkan atau yang pernah dibangun oleh generasi pertama ya, para sahabat, tabi'in. Tadi bertanya tentang support system ya, support system apa sih yang dibutuhkan atau yang kita butuhkan untuk agar kita bisa berada dalam rantai panjang peradaban tersebut ya, begitu ya. Tentu yang pertama kita harus membekali diri kita dengan ilmu agama ya, ilmu agama, karena kan kalau ngomong-ngomong soal peradaban ya nggak bisa dengan mengandalkan teknologi gitu. Teknologi kan sifatnya tidak permanen, sifatnya terbatas. Jika nanti teknologi sumber daya alam ini habis,
apa yang harus apa yang menjadi pengganti dari teknologi tersebut? Tentu yang pertama adalah kita membekali diri dengan ilmu agama gitu. Dan masya Allah luar biasa dari di DT sudah memilih tempat yang tepat ya, menjadi support system dalam membangun peradaban. Apalagi perempuan seperti yang kita ketahui adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, merupakan sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ketika perempuan ini dididik dengan baik, kemudian ditarbiyah dengan baik, kemudian maka generasi-generasi yang akan lahir dari rahim-rahim perempuan ini tentu generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tentu akan membanggakan Rasulullah SAW dengan banyaknya jumlah umatnya nanti di hari kiamat. Dan belajar agama, yang pertama mungkin kalau adik-adik bisa punya kesempatan belajar bahasa Arab, gitu ya, belajar bahasa Arab. Kenapa? Saya dulu sempat tidak suka bahasa Arab gitu, karena kayak ribet gitu, harus tahu barisnya kasroh, fathah, atau doma gitu, ribet ya. Dan aduh belibet lah, bahkan ada kata ganti, sekian kata ganti yang tidak ditemukan di bahasa Indonesia gitu kan. Tapi ternyata penting belajar bahasa Arab. Kenapa? Ketika saya sudah, bahkan saya mempelajari bahasa Arab 7 tahun lamanya ya, tadi ada bisa lihat di CV saya belajar di Libya itu 7 tahun lamanya gitu. Dan itu tentu tidak cukup ya, karena kan seperti yang kita ketahui peradaban Islam dulu sangat besar. Kita tahu tuh Daulah Umayyah yang telah membangun Syam, tapi udah dihancurkan saat ini sama Bashir al-Assad ya, sama Syiah, militansi Syiah. Kemudian kita tahu juga Spanyol. Ini background saya, ini kota Spanyol, Cordoba, yang merupakan bukti dari sejarah peradaban Islam. Di background saya ini merupakan bukti dari peradaban Islam. Dan ketika kita belajar bahasa Arab, kita tentu punya alat atau punya sarana untuk mengkaji atau membaca buku-buku yang lain. Saya tidak mengecilkan bahasa yang lain tentu, tapi kalau misalnya adik-adik berkesempatan belajar bahasa Arab akan lebih bagus juga, tentu juga ke bahasa-bahasa lain, ilmu-ilmu yang lain juga bagus ya. Kalau saya sebagai orang yang lulusan syariah, lulusan agama, maka saya menyarankan ketika belajar bahasa Arab kita menemukan hal baru yang karena banyak dari kitab-kitab ulama kita terdahulu masih belum banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan tentu itu butuh orang yang bisa berbahasa Arab gitu. Dan saat ini kitab-kitab yang ketika terjadi pasukan Mongol menyerang Baghdad, kota Baghdad yang ketika itu di zaman Khilafah Abbasiyah udah terakhir ya, di zaman Perang Salib, kota Baghdad ini kan ditaklukkan oleh Perang Salib juga, orang tentara Salib juga, dan keduanya tentara Mongol ini tentara, kalau ada pernah baca, ada yang kita kenal dengan panglima paling sadis itu Genghis Khan, atau kita plesetin Bengis Khan gitu ya, bengis, orangnya bengis, membunuh siapa saja yang ia temui, umat Islam yang ia temui dibunuh, hingga dikatakan dalam sejarah tersebut kota Al-Quds, darah kaum muslimin menggenangi kota Al-Quds, hingga kalau kita berada di sana darahnya itu sampai di atas mata kaki gitu, saking banyaknya kaum muslimin yang dibunuh oleh Genghis Khan. Kemudian juga buku-buku para ulama dibuang ke sungai, hingga sungai Eufrat yang tadi sebutnya, sungai yang berada di sana, airnya awalnya jernih, bening, berubah menjadi warna tinta hitam karena banyaknya buku-buku ulama kita yang dibuang oleh tentara Mongol, dan sebagian lain dirampas oleh tentara Salib kemudian dibawa ke negara mereka. Makanya Eropa saat ini berkembang, bukan berkembang ya, maju ya, jaya Eropa atau negara Barat, karena itu hasil dari curian ya, bisa kita katakan curian dari wawasan ilmu-ilmu Islam gitu yang dibawa ke sana, kemudian ditranslate atau digodok lagi ke bahasa mereka, yang membuat mereka saat ini bisa berjaya, dan kita malah jauh tertinggal gitu. Dan tentu juga pasti ya tadi yang kita mencari support system, bercita-cita membangun peradaban, tentunya tidak bisa sendiri dong, karena peradaban itu adalah hasil kerja dari hasil kerja kolektivitas gitu ya, hasil dari kerja jamaah, bukan hanya sendiri. Makanya kita perlu teman-teman di Darut Tauhid, ada pesantren ya, perlu kelompok yang akan mewujudkan cita-cita kita tersebut membangun peradaban gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Teh Fitri, Safitri. Masya Allah. Ini berkaitan dengan support sistem peradaban. Ini sebenarnya masih ada yang bertanya juga. Iya, boleh. Secara pribadi. Teh Inas nanti ya bersabar setelah pertanyaan ini, lalu nanti Teh Inas nanti bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan izin bertanya, katanya. Ketika merasa sudah jauh dari Allah dan ketika memohon ampun, terkadang masih melakukan dosa yang diulangi kembali, katanya. Sehingga akhirnya selalu menyalahkan diri sendiri
dan malu bertaubat kepada Allah karena sudah banyak sekali dosa yang dilakukan dan akibatnya malu jika kembali kepadanya. Walaupun dalam diri ini masih ada rasa keinginan untuk kembali kepada Allah. Jika dilihat dari masalah tersebut, apa yang harus dilakukan dan dipikirkan agar bisa kembali kepada Allah? Katanya begitu, Ustazah. Masya Allah. Sebenarnya perasaan malu itu udah bagian dari tanda-tanda taubat ya. Ketika kita malu melakukan kesalahan, maka itu bagian dari tanda-tanda taubat. Kita menyesali nih apa yang kita lakukan. Misalnya tadi kita suka bergunjing ya, kita suka ngegosip gitu, ngumpul sama ibu-ibu komplek atau teman-teman gitu kan, bergunjing. Kemudian setelah itu kita bertobat, ya astagfirullah, saya tadi membicarakan aib saudara saya sendiri gitu kan, bertobat, sholat, beristighfar, kemudian melakukan sholat taubat. Akan tapi kita bisa melihat dulu sebesar apa sih dosa tersebut. Jika dosa tersebut berhubungan dengan antara hak kita dan Allah, itu bisa dihapuskan dengan tobat-tobat kita, dengan istighfar, dengan sholat, memperbanyak amal soleh. Tapi jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, misalnya kita mencuri, kita tidak cukup dengan beristighfar, kita tidak cukup dengan mohon ampun kepada Allah atau sholat taubat, kita harus mengembalikan hak orang yang kita ambil tadi, itu curian. Misalnya kita naudzubillah mencuri, anggapnya 10.000 atau 50.000 gitu. Tidak cukup dengan astagfirullah, ya Allah tadi aku mencuri, maafkan aku, enggak cukup dengan hal itu. Kita harus mengembalikan hak orang yang kita ambil tersebut. Dan jika ada perasaan aduh malu untuk bertobat, kenapa harus malu gitu, pilih malu atau sengsara di neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Tentu kita pasti milih yang nggak apa-apa, malu-malu itu bagian dari udah ciri-ciri orang yang ingin bertobat gitu, karena dia menyesali malu dengan perbuatannya gitu. Ketika perbuatan itu, kesalahan itu hanya berkaitan dengan hak dia dan Allah, maka dia cukup beristighfar, bertaubat, sholat, memperbanyak amal soleh. Namun jika tadi kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak orang lain, dia mencuri atau dia mengambil mencuri, dia harus membayar. Selain dia bertaubat, dia juga harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Misalnya koruptor nih, koruptor ini karena sebenarnya bahasa kasar koruptor adalah pencuri ya, pencuri negara gitu. Tapi mereka nggak tahu malu karena istilah yang digunakan korupsi, bukan pencuri gitu. Jadi mereka nggak tahu malu, melenggang-lenggok di TV, nyantai aja gitu kan. Dan bagaimana caranya koruptor ini bisa diterima taubatnya oleh Allah? Tentu pertama dia istighfar, kemudian sholat taubat, melakukan amal soleh, dan dia harus mengembalikan harta negara yang sudah dikorupsinya gitu. Masya Allah. Baik, wah Masya Allah ya. Jawabannya luar biasa, mudah-mudahan terjawab ya tadi yang bertanya. Kemudian ini ada yang raise hand, Ustazah. Silahkan, Teh Ines. Silahkan, Teh Ines. Silahkan dibuka. Ya, mangga, silahkan langsung bertanya. Bentar, saya Inas, izin bertanya. Kan sekarang tuh lagi gimana ya, kelihatan tuh anak muda tuh, baik anak muda, pokoknya manusia tuh lagi gempar-gemparnya, lagi gempar-gemparnya mengincar dunia gitu, berupa ketenaran kah, atau uang kah, pokoknya lagi gencar-gencarnya, tujuannya tuh dunia. Nah, kata apa, terus gimana caranya, kata apa yang bisa, yang tamparan buat kita gitu, biar kita tuh kembali ke jalan Allah, biar kita tuh ingat Allah lagi. Masya Allah. Bisa langsung dijawab, Ustazah. Masya Allah. Baik. Sebenarnya orang cinta atau manusia cinta dunia itu tidak hanya terjadi saat ini ya. Kita tahu orang yang sangat sombong hingga ditenggelamkan oleh Allah itu Qarun. Qarun saking kayanya, bahkan pengawal yang membawa harta kekayaan, yang bawa kunci kekayaan dia aja harus dibawa oleh sekian kuda gitu kan, saking kayanya gitu. Ya, ini kita bisa melihat Qarun sangat cinta dunia, melebihi mungkin jika pun ada orang saat ini sangat cinta dunia, tentu tidak sekaya Qarun gitu kan. Terus sebenarnya tidak salah mengejar dunia ya, tidak salah mengejar dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita mungkin kembali lagi belajar ke fakta sejarah sahabat Nabi. Nggak salah kalau kita mengejar dunia, nggak salah kita menjadi orang kaya raya. Jikalau harta kita tersebut kita niatkan untuk tadi membangun peradaban gitu ya, untuk membangun peradaban. Nggak apa-apa kita mengejar, kalau kita nggak kaya, mas orang kafir yang kaya kita yang tertindas, ya kan? Yang nggak apa kita mengejar dunia asal tidak lupa akhirat gitu. Kita mengejar dunia tapi tidak lupa akhirat sebagai tujuan akhir kita. Ketika kita kaya, seperti kisahnya Utsman bin Affan, sahabat mulia Rasulullah SAW, beliau merupakan sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Dan kita tahu banyak kisah-kisah kedermawanan beliau yang menjadi mendukung dakwah Rasulullah. Salah satunya beliau ketika itu
ketika Rasulullah SAW pertama berada di Madinah, sudah hijrah ke Madinah, para sahabat kan yang muhajirin nggak bawa apa-apa, seperti yang kita jelaskan tadi ya, nggak ada bekal gitu, tentu memulai hidup baru di kota Madinah, tidak ada penghasilan yang tetap lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan ketika itu kaum muslimin kekurangan air minum, dan kita tahu Madinah sebelum datang Rasulullah dihuni oleh kaum Ansar dan Yahudi. Yahudi kita tahu kan dari zamannya Nabi Musa itu sudah bikin ulah, sampai zaman Rasulullah pun seperti itu gitu. Yahudi ini memiliki sungai, bukan sungai, sumur. Mereka memiliki sumur yang airnya debit airnya deras lah gitu ya. Bisa kalau dibeli nih sama orang Muslim, tentu bisa dikonsumsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di kota Madinah ketika itu. Akan tetapi orang Yahudi ini semena-mena dia nggak mau menjual sumur ini dengan harga yang murah. Dia maunya harga yang mahal, tentu ya, namanya pedagang pasti pengen dapat untung yang lebih. Maka Utsman dengan kekayaannya ini, dia membeli sumur tersebut dengan uang pribadi ya, tapi untuk dikonsumsi oleh umat Islam yang ada di kota Madinah. Maka tidak apa-apa kita kaya jika kita seperti Utsman bin Affan. Kita menjadikan harta kita, kekayaan kita menjadi perantara untuk menuju akhirat, mendapatkan ridho Allah, seperti yang Utsman lakukan ya. Beliau membeli sumur yang kita kenal dengan sumur rumah atau raumah sumurnya, dan sumur itu hingga saat ini masih terus mengalirkan airnya. Jadi Masya Allah ya, pahala yang mengalir kepada Khalifah Utsman dari sejak sekian ratus tahun yang lalu hingga sekarang. Itu jika kita kaya, kita kembali sebenarnya niat saya kaya mengejar dunia untuk apa sih? Kalau emang cuma untuk berfoya-foya ya jangan. Tapi kalau untuk akhirat, untuk membangun peradaban seperti yang ditanyakan tadi Safitri ya, Teteh Safitri, nggak apa-apa gitu. Jangan kita lihat orang, dia mengejar kekayaan, dia cinta dunia, iya belum tentu juga gitu. Ya, Insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan terjawab Teh Inas. Jadi justru harus termotivasi untuk kaya, tapi biar banyak sedekahnya gitu ya, Masya Allah. Betul, itu sedekah. Ada yang raisin lagi, Ustazah nih dari Martiah Syauki. Silahkan Teh Martiah, boleh dibuka ininya suaranya. Ya, mangga. Baik Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar Ustazah suaranya? Sudah. Saya Martia, izin bertanya. Kita kan terkadang kalau sudah melakukan maksiat, melakukan maksiat lalu bertaubat, lalu bermaksiat lagi, lalu bertaubat lagi, apakah itu kita mempermainkan Allah, Ustazah? Terima kasih Ustazah. Tadi hampir sama mungkin ya pertanyaannya ya. Tapi kalau tadi malu ya, kalau sekarang apakah kita mempermainkan Allah? Dibilang mempermainkan, ya kita tahu ya itu mempermainkan Allah. Tapi ini ya namanya manusia, tergelincir lagi, kemudian insaf lagi, bertaubat lagi, jatuh lagi, itu manusiawi ya. Makanya tadi kita gimana sih support sistem kita untuk membangun peradaban? Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, ya kita harus mencari komunitas atau lingkungan yang bisa mendukung kita untuk menjadi orang yang baik gitu kan. Karena berbuat baik sendiri itu capek gitu kan, dan belum tentu kita istiqomah dengan kebaikan tadi. Misalnya nih kita berazam tidak atau bertekad tidak akan misalnya kemaksiatannya apa contohnya kemaksiatannya Martia? Teteh Martia. Misalnya tadi ya atau scroll IG, sosmed tapi untuk hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Makanya kita memilih nih SMK, Darut Tauhid, boarding school. Kita dipesantrenkan, kita dikumpulkan di satu tempat gitu kan, agar kita terhindar dari tadi. Kalaupun kita aktif di dunia di sosial media nggak apa-apa, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya sekarang kan lagi keranjingan TikTok ya, teman-teman pada ngeliatin TikTok yang kalau kontennya positif, ya kenapa enggak gitu. Kalau orang-orang jahat saja menggunakan segala cara untuk merusak generasi muda, kenapa kita orang baik tidak menggunakan hal serupa tapi dengan tujuan yang berbeda dan konten-konten yang baik gitu kan. Dan itu tadi butuh komunitas, butuh teman, butuh lingkungan yang baik yang bisa mendukung kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Karena kata Rasulullah, domba yang sendiri akan diterkam ya oleh singa, oleh apa ya saya lupa redaksinya, tapi jikalau bersama tidak mungkin akan diterkam gitu. Karena dengan adanya teman-teman kita akan saling support, saling membantu, saling mengarahkan, saling menasehati tentunya. Jika ada yang salah, ada yang mengkoreksi kita. Kita nggak merasa jumawa, nggak merasa benar sendiri. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab juga ya Teh Martia. Masya Allah. Ini ada penanya terakhir, Ustazah boleh ya? Ya boleh. Nanti menjelang penutupan.
Pertanyaannya, katanya, Ustazah di zaman sekarang apakah sulit jika kita ingin menjadi zuhud seperti Robiatul Adawiyah? Begitu katanya. Zuhud seperti Rabi'ah Adawiyah. Tidak harus seperti Rabi'ah Adawiyah ya. Saya sempat dulu ketika pesantren membaca buku tentang sufi itu Rabi'ah Adawiyah. Setelah itu bukunya ditangkap oleh Ustazah, oleh Musyrifah. Karena pemikiran sufi ini kalau kita nggak konsep keimanan kita atau pemahaman kita tidak belum benar atau belum baik, belum padat lah gitu kan, hati-hati baca buku sufi gitu. Zuhud itu tidak harus seperti Rabi'ah Adawiyah. Adik-adik mungkin tahu ya kisah Rabi'ah Adawiyah, dia bahkan hanya beribadah saja, padahal yang diinginkan Allah tersebut bukan hanya sekedar hamba yang hanya beribadah, bahkan lupa makan ya. Rabi'ah Adawiyah lupa makan, kalau makan hanya sepotong roti campur garam, itu kan kita udah dikarunia oleh Allah berbagai macam tumbuhan, hewan yang halal dimakan, buah-buahan, masa rezeki dari Allah kita biarin aja cuma makan roti atau makan garam atau makan nasi doang gitu? Kenapa nggak kita manfaatin gitu kan rezeki dari Allah tersebut? Dan bukan menurut saya, menurut para ulama tentu ajaran sufi ini, sufi Bongo ya, sufi ya, salah satunya Rabi'ah Adawiyah, gimana ya, bisa dikatakan mungkin salah ya, karena zuhud tidak harus seperti itu. Zuhud seperti tadi, kita kaya raya nih, uang banyak, punya kendaraan, atau uang banyak tapi tidak diberikan untuk kendaraan, malah dijadikan untuk membangun pesantren yatim atau membangun sumur wakaf atau sebagainya, tapi dia tetap dalam kesederhanaannya, meskipun dia kaya dia tetap sederhana. Itu mungkin bisa kita zuhud yang bisa diterima gitu kan. Nggak harus nggak makan, kemudian dia ternyata punya tanggungan, ibu bapaknya sudah tua atau adik-adiknya banyak, harus butuh makan, butuh perawatan, butuh orang yang melindungi, yang mengajarin, kemudian dia memilih zuhud aja seperti Rabi'ah Adawiyah. Ya adik-adiknya telantar, kalau adik-adiknya nanti terjebak ke perjualan anak, kemudian atau ada memanfaatkan untuk menjadi wanita malam, ya naudzubillah min dzalik kan, dia melalaikan kewajiban dia sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, dan orang tuanya sudah tua renta karena dia zuhud seperti Rabi'ah Adawiyah, cuma doa aja, cuma ibadah saja dalam kamar, jauh dari hiruk pikuk dunia, ya terlantarlah orang tuanya, itu malah jadi durhaka gitu kan. Jadi zuhud tidak harus seperti Rabi'ah Adawiyah. Dan adik-adik kalau mau belajar mencontoh, banyak sih, kita banyak suri teladan banyak dari Rasulullah, para sahabat, banyak sahabat yang kaya tapi mereka zuhud gitu. Mereka kaya raya tapi tidak melihatkan kalau maksudnya dari segi penampilan mereka zuhud gitu. Tapi dari segi sedekah, jor-joran, kembali lagi tadi, sedekah membantu kaum muslim jor-joran. Nah, itulah yang sebenarnya yang zuhud, disebut dengan zuhud gitu. Masya Allah, luar biasa. Jazakillah khair Ustazah. Banyak sekali nutrisi ilmu yang tersampaikan. Mudah-mudahan juga terserap ruh-ruhnya kepada para santri sendiri. Ini 7 menit lagi mungkin closing statement aja Ustazah. Sebelum diakhiri. Karena saat ini saya sedang berhadapan dengan generasi muda ya. Saya juga muda, semoga masih muda juga. Masih umurnya udah tua, semangatnya masih muda. Tadi ada karena ada yang membahas tentang peradaban, ya banyak ya suri teladan kita yang di umur masih belia, tidak melihat umur gitu, di umur masih belia tapi sudah menjadi orang-orang yang mengguncang dunia gitu kan. Contohnya saya kembali berkisah salah satu yang kita tahu, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid merupakan putra dari Zaid bin Haritsah, mantan anak angkatnya Rasulullah. Usamah bin Zaid menjadi panglima besar perang pasukan yang pertama kali diutus oleh Rasulullah SAW ke luar kota Madinah untuk menggempur 2 pasukan superpower sebagai pembuka jalan untuk membebaskan Baitul Maqdis, wilayah Syam dikuasai Romawi dan Persia ketika itu, dikomandoi oleh Panglima Besar Usamah bin Zaid. Dan kita tahu Usamah bin Zaid ketika itu umurnya masih sekitar 17 atau sekitar umur 17 tahun atau 21 tahun, masih sangat muda belia. Mungkin adik-adik di sini ada yang umur 17 tahun, kalau saya udah jauh di atas 21 tahun ya. Dan di umur yang masih belia tersebut, Usamah sudah dipercaya oleh Rasulullah memimpin pasukan besar pembuka jalan menuju Baitul Maqdis. Kemudian banyak kisah-kisah inspiratif lainnya dari orang-orang yang masih belia, masih muda. Berikutnya dari Zaid bin Thabit. Adik-adik sekarang kan baca Quran nih. Tentu kalau bukan karena jasanya Zaid bin Thabit, kita tidak bisa membaca Quran dalam bentuk yang sudah berurutan saat ini dari Al-Fatihah kemudian berakhir dengan surah An-Nas. Tentu tidak. Ini merupakan jasa besarnya Zaid bin Thabit yang telah menghimpun, beliau diperintahkan oleh Rasulullah pertama kali untuk menghimpun Al-Quran dari tulang belulang, dari
kayu ya, dari batu, kemudian dari sahabat-sahabat yang hafiz Quran dikumpulkan jadi satu. Kemudian di zaman Abu Bakar kembali beliau diperintahkan untuk memimpin komite penghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf yang kita kenal nanti dengan mushaf Utsmani ya, atau dibukukan di masa Utsman. Ini merupakan jerih payah atau ya kita katakan jerih payah dari Zaid bin Thabit yang ketika itu ketika umur Zaid bin Thabit berumur 11 atau 12 tahun beliau datang kepada Rasulullah. Ketika itu terjadi perang besar ya, Zaid bin Thabit datang kepada Rasulullah sambil menyeret pedangnya, yang mana pedang itu lebih tinggi dari fisik dia, karena waktu itu beliau masih berumur 11 atau 12 tahun. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang, saya ingin ikut bersamamu, ikut bersama kaum muslimin melawan pasukan orang-orang kafir gitu. Tapi Rasulullah tersenyum memegang pundak Zaid, wahai anak kecil, engkau sungguh sangat pemberani, tapi ini belum saatnya, kamu masih belum juga 17 tahun, kalau orang Indonesia kan di bawah 17 tahun gitu, masih 11 tahun, masih 12 tahun. Kembalilah kamu ke ibumu, nanti ketika engkau sudah dewasa, sudah layak untuk ikut berperang, sudah berpengalaman, maka engkau akan membersamai kaum muslimin gitu, berperang melawan orang atau membuka wilayah-wilayah baru gitu kan. Dan Zaid sangat sedih dengan penolakan Rasulullah, meskipun disampaikan dengan lembut, tapi Zaid merasa sedih, kok saya nggak dianggap layak, padahal saya merasa layak gitu kan, anak kecil gitu ya. Zaman itu itulah pendidikan Rasulullah ketika itu. Dan dia datang pada ibunya menangis, wah ibu, Rasulullah menolakku, tidak mengizinkanku ikut berperang gitu. Tentu sebagai seorang ibu melihat anaknya menangis, hati ibu mana yang kuat melihat anaknya bersedih gitu. Kemudian ibunya menasihati, wahai Zaid, jika engkau tidak bisa mendekati Rasulullah dengan pedangmu, dengan kekuatanmu, maka dekatilah Rasulullah dengan kecerdasanmu gitu. Dan itu terbukti di umur 17 tahun Zaid menjadi sekretaris muda Rasulullah SAW, bisa berbagai bahasa, bahkan salah satunya bahasa Yahudi. Dan ketika Rasulullah mengirim surat-surat ke pemimpin-pemimpin Romawi dan Persia, Zaidlah sebagai sekretaris yang menuliskan surat-surat tersebut, yang menerjemahkan surat-surat tersebut ke bahasa-bahasa yang penguasa ketika itu. Jadi bagi adik-adik semua, kita gunakan masa muda saat ini, kita contoh tokoh-tokoh yang sudah jelas real gitu kan, dari para sahabat, bagaimana mereka memproduktifkan masa mudanya, waktu mudanya untuk tadi membangun peradaban gitu. Masya Allah, merinding. 11 tahun itu kelas 4 SD bawa pedang ya, Masya Allah. Luar biasa Ustazah, terima kasih banyak. Nutrisi ilmunya sangat luar biasa, ruhiyahnya juga nyampe sekali ke saya. Mudah-mudahan ke santri yang lain juga tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan. Ya, Insya Allah. Nanti mungkin kita bisa ada sharing lagi part-part selanjutnya ya Ustazah. Insya Allah jika masih diizinkan bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Nanti ditoya lagi Ustazah Sakinahnya biar menghubungi Ustazah. Insya Allah. Ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khair. Khairan juga ya. Iya Ustazah, syukran. Jazakillah khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jika pun ada ilmu yang tersampaikan untuk santri-santri kemudian diamalkan, mengalir pahala jariahnya untuk Ustazah. Amin. Baik Ustazah, sebelum kita tutup, insya Allah, karena tadi sudah disampaikan akan ada door prize untuk para santri, jadi mohon santri yang bersedia atau berkenan atau ingin menyampaikan hikmah atau ilmu yang didapatkan selama kajian ini, silakan langsung ada nih raise hand. Risma Rahayu, Masya Allah. Silahkan Risma Rahayu, apa yang didapat selama kajian hari ini? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan hikmah pada sore hari ini. Insya Allah, dan terima kasih juga kepada Ustazah Fitri yang sudah menyampaikan ilmunya yang sangat luar biasa. Untuk hikmah yang dapat Risma ambil, yang pertama itu, tadi Ustazah sempat bercerita tentang Rasulullah sebelum Isra Mi'raj, yaitu dibersihkan terlebih dahulu hatinya gitu ya, sebelum bertemu dengan Allah. Yang pertama, menjadi bahan tafakur untuk Risma sendiri. Cita-cita kita pengen bertemu dengan Allah, tapi sudah sejauh mana hati kita kita menghindari hal-hal yang mengotori hati kita, dan sudah sejauh mana kita membersihkan hati kita. Yang kedua, menjadi bahan untuk kita semakin yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan juga khususnya kepada ajaran agama Islam, insya Allah. Yang selanjutnya, menjadi bahan muhasabah juga
untuk khususnya para muslimah, karena muslimah merupakan agen perubahan dan menjadi hikmahnya itu jadi bahan muhasabah, bekal apa sih yang kita persiapkan gitu ya untuk menjadi muslimah agen perubahan yang akan melahirkan dan merubah peradaban dunia yang akan datang. Yang selanjutnya, ini mah bukan hikmah, tapi mau nyampaikan terima kasih kepada Ustazah, pada para musrifah dan tim keboardingan, khususan kepada SMK Darut Tauhid yang sudah selalu mengadakan kegiatan untuk men-charge ruhiyah kita gitu ya, para santri ketika ada di rumah, karena ketika kita ada di rumah pastinya berbeda dengan keadaannya dengan di asrama, banyak banget godaannya. Tapi qadarullah, alhamdulillah selalu diberikan gitu ya ilmu baru dari tim keboardingan dan menjadi wadah silaturahmi dan untuk merekatkan selalu ukhuwah Islamiyah antar santri wati di SMK Darut Tauhid. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata dengan adanya kajian-kajian ini banyak hikmah yang bisa didapatkan oleh para santri. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Barangkali satu orang lagi ada yang berani menyampaikan kesan, pesan, atau apa yang didapat, yang dirasa selama mengikuti kajian kita hari ini. Satu lagi boleh? Jika tidak ada berarti kita akhiri. Oke, diberi waktu 5 detik. 5, 4, ayo satu orang lagi. 3, 2, 1. Baik, tetot. Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Insya Allah sebenarnya santri ini pasti sudah merasakan ilmu, mendapatkan ilmu, siraman ruhiyah, siraman keilmuan juga, nutrisi ilmu ya, Masya Allah. Tapi mungkin ada yang cukup di catatannya saja, cukup di hatinya saja gitu ya. Saking juhudnya. Atau gimana? Gak apa-apa, Insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan tutup agenda kita dengan doa. Insya Allah doanya akan disampaikan oleh Ustazah Eka. Pada Ustazah Eka disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat-akhwat salihah dan teteh-teteh semua, mari kita sejenak menundukkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu di dunia maupun di akhirat. Karuniakanlah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rezeki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut menjemput. Hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka. Maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab semata-mata karena kasih-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka
ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'lama as-salihata tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah pula kami yang menjadi pemimpin bagi orang takwa. Ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Eka yang sudah memimpin doa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita pada sore hari ini insyaallah. Ini mustajab doa karena kita dalam kondisi mencari ilmu insyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair akhwat salehah semuanya yang sudah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Juga Ustazah, terima kasih Ustazah Nurul Fitriani yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan tidak bosan dan nanti akan ada kajian-kajian selanjutnya dengan Ustazah. Terima kasih juga panitia yang sudah memfasilitasi agenda kajian kita sore hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan ada banyak hikmah dan ilmu yang kita dapatkan. Dan sesuai dengan janji tadi, akan ada 6 door prize yang diberikan oleh panitia. Selamat untuk Ananda yang terpilih, 6 santri ini. Ada 2 santri terdisiplin, yaitu santri yang awal mengikuti Zoom. Jadi santri yang pertama kali masuk itu tercatat dipilih 2 orang. Yang pertama, selamat untuk Ananda Diani Aziza. Kemudian yang kedua, Ananda Tania. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain nanti agar ikut Zoom-nya tuh di awal-awal ya. Meskipun niatnya jangan karena ingin dapat door prize. Yang kedua, ini untuk kategori santri penanya terbaik. Kita ambil 3 penanya terbaik. Yang pertama, Ananda Safitri, kemudian yang kedua Ananda Muftia, dan yang ketiga Ananda Wafik. Selamat, insya Allah nanti akan dapat door prize dari panitia ya. Dan untuk santri penyampai hikmah terbaik, karena tadi ada 1 orang, the only one, Masya Allah, dan hikmahnya juga luar biasa. Selamat juga untuk Ananda Risma Rahayu, Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi semakin termotivasi teman-teman untuk senantiasa mengikuti kajian ilmu, selain juga mendapatkan ilmu, hikmah, tapi juga ada tambahan gitu, ilmu plus-plusnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair kasiran solehah semuanya. Kita akhiri agenda kajian kita sore hari ini dengan lafaz istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih solehah, silahkan melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga boleh live group. Terima kasih Ustazah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.
Ya, saja jazakallah khair. Terima kasih. Jazakillah. Iyakum wa iyakum. Silahkan boleh live group.